Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Hasib kembali hadir memperbarui Anda di awal pekan hari Senin siang hari ini. Dan selain 3 informasi, tadi kami juga telah siapkan beragam informasi menarik lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan informasi pertama dari rekan saya Lovia Nadian. Lovia, ada informasi apa lagi siang hari ini, Lov? Terima kasih Fandi dan juga pemirsa. Hari ini kami memiliki update informasi terkait penambahan kasus harian COVID-19 di tanah air kembali menorehkan rekor. Tercatat penambahan sebesar 9.868 kasus. Dan selain itu informasi kriminal dan juga dari Euro 2020 juga akan kami sajikan dalam iNews yang selengkapnya. Polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 1,1 ton sabu dari Timur Tengah. Dan berikut kita ikuti keterangan pers langsung dari Mapolda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala BNN, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Petrus Bolose, Bapak Dirjen PAS, Dirjen Pol Dr. Andes Reinhard Silitonga, Pak Kabar Eskrim, kemudian Pak Kadif Humas, Kadif Propam, Pak Dir Narkoba Bareskrim, kemudian Pak Kapolda Metro beserta jajarannya yang telah berhasil melakukan pengungkapan narkoba kali ini. Rekan-rekan Forkominda DKI, Bapak Ketua DPRD, Bapak Sekda Provinsi, Pak Kasdam Jaya, Kepala BNPB DKI, Ketua PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Samsul Ma'arif, Wakil Sekjen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI, Bapak Ateng, dan tentunya seluruh hadirin, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Rekan-rekan media, pertama-tama tentunya saya mengucapkan selamat kepada jajaran Polda Metro, Pak Kapolda, Pak Dir Narkoba dan jajarannya, serta Polres Jakarta Utara yang kali ini telah mampu mengungkap transaksi narkoba jaringan Timur Tengah yang kali ini mereka bekerja sama dengan warga negara baik Indonesia maupun asing yang menjadi narapidana lapas di Cilegon. Jadi pengungkapan kali ini tentunya merupakan bagian dari komitmen kita untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan transnational crime, peredaran gelap narkoba, di mana beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mengungkap kurang lebih 2,5 ton. Ini juga melibatkan jaringan Timur Tengah dan juga melibatkan pelaku dari lapas. Jadi kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan ini kurang lebih hampir 3,6 ton ya, 3,6 ton narkoba yang berhasil kita amankan. Dan kalau kita hitung selama hampir 3 bulan ya, dari mulai bulan Januari mungkin kurang lebih ada sekitar 5 ton lebih. Jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini tentunya kita semua sangat prihatin bahwa di tengah situasi pandemi COVID di mana kita semua sedang sibuk untuk menekan laju pertumbuhan COVID, namun ternyata peredaran narkoba juga sangat tinggi. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita tentunya semua prihatin bahwa Indonesia saat ini
menjadi negara dengan jumlah konsumen yang sangat besar. Terbukti dengan beredarnya narkoba dalam kurun waktu yang tidak lama, namun walaupun bisa kita ungkap, tapi ini merupakan gambaran yang tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama terkait dengan tantangan terhadap generasi kita, masyarakat kita. Oleh karena itu, tentunya kita terus melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Bapak Presiden untuk terus melakukan pengejaran, pengungkapan, dan menyelesaikan sampai ke akar-akarnya terkait dengan masalah peredaran narkoba. Untuk penangkapan kali ini dilakukan oleh rekan-rekan anggota Polda Metro dan Polres Jakarta Utara secara berturut-turut di akhir Mei sampai dengan bulan Juni, yang terus dikembangkan di 4 TKP. Telah diamankan 5 warga negara Indonesia, inisial NR, HA, AS, NB, dan EK, serta 2 warga negara asal Nigeria, CSN dan UCN, di mana dari hasil pendalaman barang-barang ini berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Pengungkapan ini dilaksanakan di 4 tempat, yaitu di Gunung Sindur pada saat itu sebesar 393 kg, kemudian yang kedua di Pasar Modern Bekasi sebesar 511 kg, yang ketiga di apartemen Basura Jakarta Timur, dan yang keempat di apartemen Grand Pramuka. Dan pengungkapan ini tentunya berkat kerjasama dan kerja keras dan kerja solid dari kepolisian dengan didukung oleh Ditjenpas Kemenkumham RI. Terkait dengan pengungkapan ini, pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 2, pasal 115 ayat 2, pasal 112 ayat 2, pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup dan maksimalnya hukuman mati. Jadi apabila ini berhasil diedarkan, maka nilai barang bukti yang saat ini kita amankan kurang lebih 1,694 triliun. Artinya kalau dihitung dengan jumlah jiwa, maka 5,6 juta jiwa masyarakat yang bisa kita selamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, sekali lagi dalam kesempatan ini tentunya saya terus menyerukan kepada seluruh anggota terus untuk berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba ini mulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi sekali lagi, perang terhadap narkoba harus terus dilakukan, baik dari hulu sampai dengan hilir. Oleh karena itu, perlu kita terus meningkatkan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan rekan-rekan dari BNN, rekan-rekan dari Bea Cukai, dari Dirjen Bapas, kemudian rekan-rekan stakeholder yang lain, sehingga kemudian tanggung jawab terkait dengan pemberantasan masalah narkoba ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena tidak mungkin kita hanya menangkap saja, sementara masyarakat yang menjadi pengguna tidak bisa kita kurangi. Oleh karena itu, bagaimana kemudian ke depan jumlah pengguna masyarakat yang direhab karena salah guna narkoba ini betul-betul
kemudian bisa sadar dan tidak menjadi pecandu kembali. Ini tentunya menjadi tantangan kita. Di samping bagaimana kita harus mencegah agar jangan sampai muncul lagi pengguna baru, karena gampang sekali mempengaruhi orang untuk menggunakan narkoba. Ini menjadi tantangan kita bersama. Oleh karena itu, kalau waktu yang dulu kita telah menciptakan kampung tangguh dalam rangka pemberantasan atau mencegah laju pertumbuhan COVID, maka kali ini saya minta untuk kampung tangguh narkoba diciptakan di seluruh Indonesia. Kerjasama antara polisi, stakeholder yang ada di dalam kampung tangguh, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, agar di setiap kampung tangguh itu memiliki daya cegah, daya tangkal, dan berani tidak terhadap narkoba. Kemudian terhadap peredaran yang ada segera bisa diinformasikan sehingga kemudian kita bisa tangkap. Dengan harapan itu maka kita memiliki daya cegah, daya tangkal terhadap ancaman narkoba di satu sisi, maka kita Polri betul-betul bisa bekerja maksimal dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, yang tentunya ini tentu harus melibatkan peran serta dari seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi saya serukan bahwa narkoba ini adalah ancaman kita bersama. Indonesia saat ini sedang berjuang, pemerintah sedang berjuang untuk mewujudkan SDM yang unggul untuk menuju Indonesia maju. Kita akan masuk menuju Indonesia Emas, dan syarat utamanya adalah kita harus memiliki SDM yang profesional, yang produktif, yang berkualitas. Dan ini semua akan rusak karena pengaruh masalah apabila tidak hati-hati, masyarakat kita kemudian rusak oleh narkoba. Oleh karena itu, ini tantangan kita, ini tugas kita bersama, bagaimana menjaga agar generasi kita betul-betul bisa aman dan bebas dari narkoba. Oleh karena itu saya serukan kita terus perang bersama narkoba. Kita terus berjuang untuk menghabiskan, melenyapkan narkoba dari Indonesia. Dan ini butuh kerja keras, kerjasama, sinergitas seluruh elemen, stakeholder, dan masyarakat. Jadi sekali lagi saya apresiasi kepada seluruh anggota yang telah mampu melaksanakan pengungkapan. Terus semangat, terus berjuang, dan jadikan ini sebagai ladang amal ibadah bagi rekan-rekan semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Nanti Om. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah menyampaikan konferensinya. Ya pemirsa, masih terkait narkoba, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara terciduk razia petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di tempat hiburan malam. Ia kedapatan mengkonsumsi narkoba bersama sejumlah orang di dalam ruang karaoke. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara Yafeti Nazara ditangkap saat razia tempat hiburan malam di Jalan Haji Adam Malik, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Ia ditangkap usai kedapatan pesta narkoba di dalam satu ruangan karaoke bersama 8 orang lainnya, dengan 5 diantaranya adalah perempuan. Kini Yafeti masih dalam pemeriksaan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Yafeti mengaku mengonsumsi pil ekstasi dengan hasil tes urin positif. Ada satu oknum ASN, tapi dari provinsi mana masih kami dalam penyelidikan. Hampir dari beberapa tempat ruangan di karaoke yang ada di Boski itu, kita menginterogasi, masih dalam penyelidikan, membeli dari karyawan yang ada di karaoke Boski.
Sebelumnya dini hari tadi petugas gabungan Polrestabes Medan merazia dan menyegel satu tempat hiburan malam. Di lokasi, petugas menemukan narkoba sebanyak 25 butir pil ekstasi dan sebanyak 63 pengunjung karaoke diamankan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahap, iNews melaporkan. Mantan vokalis Drive Anji masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Barat. Anji ditangkap atas dugaan penggunaan narkotika jenis ganja. Polisi menangkap musisi Erdian Aji Prihartanto atau yang dikenal dengan Anji atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Anji ditangkap di studio miliknya di Cibubur, Jakarta pada Jumat malam lalu. Polisi masih memeriksa mantan vokalis band Drive ini untuk pendalaman karena ada sejumlah barang bukti yang ditemukan polisi. Inisial EAN atau AN itu adalah Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Nanti lengkapnya akan saya sampaikan dalam rilis, termasuk dengan barang bukti yang cukup beragam dan cukup banyak yang nanti akan kita rilis lengkap. Tertangkapnya musisi 42 tahun tersebut membuat warganet heboh. Bahkan, salah satu cuitan Anji pada 2013 kembali muncul yang menuliskan pemikirannya terkait penggunaan narkoba dibandingkan orang yang membunuh seseorang. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Tommy Hadikusumo, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Ya, penangkapan Anji ini membuat masyarakat tercengang karena saat ini juga karir Anji cukup cemerlang ya, Fandi ya. Saat ini dikenal sebagai YouTuber. Sebagai influencer ya. Tapi ironis sekali ini penangkapan Anji sangat bertolak belakang dengan pernyataan Pak Kapolri tadi untuk mengajak semua pihak memerangi narkoba. Dan kita lihat perkembangan terbaru dari penangkapan Anji. Ada rekan kami Nadia Raisa di Polres Metro Jakarta Barat. Ada informasi terbaru apa dari sana, Nadia Raisa? Fandi dan Lovi, hari ini Erdian Aji Prihartanto alias Anji sudah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Ia dibawa ke sini kemarin dan telah melakukan serangkaian pemeriksaan oleh tim penyidik. Untuk hari ini pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan, baik itu pengecekan suhu tubuh, tensi, melakukan swab test, dan juga pemeriksaan tes urin terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap di studionya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat 11 Juni 2021 lalu pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa ganja dan masih ada beberapa barang bukti lainnya, namun pihak kepolisian masih belum membeberkan secara detail barang bukti apa saja yang ditemukan. Hingga saat ini pemeriksaan secara intensif pun masih terus dilakukan oleh Unit 1 Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di bawah kepemimpinan AKP Hari Gaskari. Penyidik juga masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini dan masih ada yang harus dipelajari sehingga masih belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Hingga saat ini pun kami masih menunggu informasi terkini dan pemeriksaan lanjutan rencananya akan dilakukan besok. Dan untuk pemeriksaan ini dilakukan guna untuk mendapatkan barang bukti yang lebih lengkap lagi. Ya, Fandi dan juga Lovi. Masih dalam pemeriksaan, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Barat. Tolak pasien kecelakaan di IGD Bupati Solok, Sumatera Barat geram. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.